Hai semua, it's me your boy Ricky, host dari Kaguya. Kali ini gue berada di Mangga 2, tepatnya di acara Mangdu, G-Pop Zone. Nah, kali ini gue bakal mewawancarai semua cosplayer, nggak semua sih. Beberapa cosplayer yang menurut gue totalitas banget. Langsung aja, let's get. Oke, kali ini gue bersama karakter yang salah satunya yang gue sukain, itu Marin Kitagawa. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, oke, boleh tahu kan namanya siapa? Nama asli atau kalau nama asli kan ada nama pasaran Chizu. Oke, kakak ini kalau cosplay udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Aku baru sih November. Oh, November ya, masih tergolong baru. Tapi selama di cosplayer ini, ada nggak sih hal yang, maksudnya kan suka dukanya pasti ada dong. Hal yang paling disukai cosplayer dulu deh. Maksudnya? Hal yang disukain selama nge-cosplay. Seru sih, banyak temen juga gitu, bisa kenalan gitu, rame aja. Nah, kalau buat yang kurang mengenakannya ada nggak sih? Ada sih, ya gitu orang-orang cabul ya. Oke. Kalau ada pesan-pesan nggak sih buat NPC atau nggak cosplayer yang ada di luar sana? Nggak ada, pokoknya semangat aja deh gitu. Ya. Oke, thank you Kak. Oke, kali ini gue bersama salah satu VTuber yang kemarin itu bikin keyboard, mousepad, sampai kursi gaming. Menurut gue keren banget, suatu pencapaian. Ya ini aja cosplayer kita, Mitya Batford. Tepuk tangan yuk. Oke, kakak boleh perkenalan dulu namanya siapa? Nama aku Sal. Sal. Oke, Kak Sal ini udah cosplay berapa lama deh kalau boleh tahu? Dari 2021 kalau nggak salah. Oh, udah cukup lama, udah 3 tahun jatuhnya ya? Oh, 2 ya. Oke. Menurut kakak nih, kita lihat kan cosplay kakak, sorry to say kakak kayak gini, pernah punya pengalaman buruk nggak sih selama cosplay? Sampai sekarang sih nggak pernah ya. Semoga sampai selanjutnya juga nggak pernah ya, amit-amit. Oke, terima kasih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kesan pesan buat cosplayer di luar sana kalau misalnya cosplayer itu udah males, udahlah nggak dapet nama atau enggak udah jalan minta FS gitu, ada nggak pesan-pesannya? Maksudnya kayak kurang itu ya? Iya. Kalau kata aku sih sebenarnya cosplay itu buat have fun aja ya, buat dibawa senang. Sebenarnya kalau misalnya nyari nama itu juga lama-lama tuh kayak apa ya? Kayaknya susah kalau nyari nama, kecuali kalau emang udah terkenal banget dari itu. Itu sih kalau kata aku, pokoknya dibawa have fun aja, nggak usah terlalu bawa serius. Oke, thank you Kak. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke, kali ini gue bersama salah satu krunya Nakama, navigator yang gitu dah pokoknya dah. Oke, kita sambutin dari Zoro Female. Tepuk tangan yuk. Oke Kak, boleh kenal namanya siapa? Ruki. Wah, namanya keren juga. Kakak ini cosplay jadi Zoro berarti cross cosplay ya? Kalau udah tahu kok sampai pindah ke karakter Zoro nih, apa nih? Kenapa? Soalnya Zoro keren aja gitu, kayak menjiwai juga karakternya. Salah satu hal yang paling kakak suka dari Zoro selain menjiwai karakternya apa? Ganteng. Berarti Zoro tuh bisa dibilang list husbu. Oke. Nah, ini kakak udah berapa lama nih cosplay kalau boleh tahu? Aku baru sih, kayak baru dari tahun kemarin. Oh, kalau tahun Lupa. Oke. Selama dari cosplayer, ada nggak sih pengalaman yang suka dukanya? Dari yang suka dulu deh, maksudnya kayak banyak temen kah atau apa gitu, ada nggak? Sukanya banyak temen, terus juga kayak masuk konten gitu. Dukanya ya kalau lagi cosplay gini kayak capek sih, cuman seru.
Oke Kak, ada nggak sih pesan-pesan buat cosplayer yang lain gitu? Atau enggak NPC yang kadang ya gitu dah. Apa ya, pesannya buat cosplayer yang lain semangat. Terus kalau buat NPC apa ya, kalau ngajak foto yang sopan, terus jangan kayak main rangkul gitu. Tuh dengerinnya NPC, jangan kayak gitu. Punya adab. Oke, terima kasih untuk Kakak Lucky, thank you banget. Nanti Oke, kali ini gue bersama si pemalu dan suka mabuk. Ada Boci sama yang biasanya bau bas ya. Oke, kalau boleh tahu kakak karakter Boci kan, sama kakak karakter apa kak? Saya lupa maaf. Aku tanya Hiroi, nggak tahu depannya, lupa. Oke, kakak ini adik saudara atau teman apa gimana nih? Teman. Oke, kalau boleh tahu nih kakak udah berapa lama berdua nih cosplay? Kalau saya dari 2022 Agustus kemarin. Dari 2022 Agustus. Berarti udah dibilang OTW setahun ya. Pernah nggak sih punya pengalaman yang kurang mengenakan selama cosplay gitu? Nggak ada sih. Ada sih, tapi lebih ke kayak di DM yang aneh-aneh gitu. Baper ya. Baca. Oke, kalau kakak nih buat kesan pesannya sebagai cosplayer yang di luar yang udah males banget cosplay gara-gara udahlah, udah capek, nggak ada juga yang mau nemenin gitu. Ada nggak kesan pesannya? Pesan-pesan buat apa? Buat orang-orang yang kayak gitu. Apa ya? Udah deh kakak dulu deh. Kesan pesannya. Bocinya malu guys, ih baru tahu. Lagi mode mabuk. Udah mabuk habis hike. Ya udah. Oke buat kakak terima kasih ya. Oke kali ini gue bersama temen gue juga mantan Sambo. Ya di sini ada Napi yang gue kenal juga, salah satu admin gue dulu. Boleh, lu kemarin gue denger habis bikin film bener. Ya benar gua. Kalau boleh tahu filmnya apa sih? Kalau untuk film ya film Tegar. Oh. Nih kasih spoiler dikit tentang apa? Itu kalau untuk dari spoiler menceritakan seorang pemuda yang jujur, tegar, dan anti korupsi. Berarti bukan mencerminkan bangsa Kolombia ya? Oke, kalau boleh tahu itu bakal di-post di mana nih? Itu udah di-post di Instagram. Oh, Instagram. Oke, berarti short movie jatuhnya ya, film pendek. Short movie. Lu kan sering banget cosplay jadi narapidana. Pernah nggak sih dikecam sama orang-orang kayak gitu? Kalau untuk kayak begitu sih gua nggak tahu juga. Mungkin ada beberapa tapi gua nggak tahu. Lu punya nggak nih kesan-pesan buat cosplay yang kayak lu misalnya ini kan agak melenceng tapi it's okay lah. Ada nggak kesan-pesannya? Kalau untuk semua cosplay yang agak melenceng, cosplay aja. Yang penting tuh tahu batasnya itu. Oke, thank you banget buat Napi. Gua harap buat sukses ke depannya. Salah satu temen gua juga. Pertama kali cosplayer Napi cuman dia tahu gua. Thank you banget Napi. Thank you. Oke, kali ini gue bersama idol yang cukup terkenal namanya di dunia Jepangan, apalagi di cosplayer Indonesia, di Jabodetabek juga. Langsung tepuk tangan saya untuk Raven Crew. Oke kak, boleh tanya-tanya nih, person untuk membernya boleh kenal dulu satu-satu ya. Oke. Halo, aku Icim. Halo, aku Ani. Halo, aku Nata. Halo, aku Nova. Halo, aku Shirley. Untuk Raven Crew pertama kali dibuat tuh tahun berapa ya? Mulai dari Kak Ici dulu. Kita tuh dari tahun berapa ya, Sher? 2020. 2020, selama 3 tahun. Berarti kan dunia idol tuh udah cukup terkenal lah di
event Jepangan. Menurut kakak nih, gimana sih untuk para wota-wota yang biasa ke event Jepangan, apalagi saya juga penyuka idol, hashtag idol lokal racing tuh suka banget saya. Kalau buat kakak tuh, Raven Crew di mata wota tuh kayak gimana? Di mata wota ya? Kita di mata Wota pastinya bersemangat, terus juga kawaii. Oke. Tapi Raven Crew punya tagline nggak sih? Misalnya gitu, ada dari Raven Crew-nya, misalnya kan biasanya kalau opening tuh kan, hai kami dari Raven Crew gitu kan pasti ada. Kalau boleh tahu, spill dikit gitu. Kalau kita biasanya bikinnya mendadak sih Kak. Mungkin aku bisa bantu jawab dikit sih. Sebenarnya kalau dari Raven Crew itu sendiri, kita tuh baru banget buat terjun ke dunia J-pop sendiri. Karena memang sebelumnya itu kita spesialis ke K-pop doang. Nah, tapi akhirnya kita dapat kesempatan dan dapat undangan dari salah satu panitia buat ikut isi acara di Jepangan ini. Jujur itu salah satu kehormatan juga buat kita sendiri, karena kita yang belum pernah, akhirnya kita diundang biar bisa punya dunia baru itu sendiri. Jujur kita sendiri kan agak nervous ya, karena bisa dibilang ini tuh event pertamanya Raven untuk di event Jepangan. Jadi mohon banget untuk teman-teman semua untuk support selalu Raven ya, dimanapun kita berada. Fighting! Terakhir buat para wota, kasih pesan-pesan dong buat para wota yang suka biasanya nge-chan tuh kan, kami juga punya chan, bagi yang nggak tahu. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka gitu? Boleh kan? Mungkin pesan-pesan dari kita itu tetap semangat dan tetap menyukai apa yang kalian lakukan, karena itu jujur keren banget dan juga sangat menghibur satu sama lain ya menurut aku. Jadi tetap semangat selalu. Oke, terima kasih buat Raven Crew, sukses selalu buat kalian, karirnya semoga lebih tinggi lagi suatu saat nanti. Thank you banget. Oke, kali ini gue sama salah satu dari panitia Sugoi Heso. Pertama-tama gue ucapkan terima kasih telah menghidupkan event Jepangan di Indonesia, tepatnya di Jabodetabek. Respect buat Sugoi Heso. Kalau boleh tahu ya Kak, kenapa Sugoi Heso tiba-tiba bikin event di Mangdu dan alasannya tuh kenapa sih? Oke, sebenarnya tuh kita awalnya lebih ngincar ke targetnya sih Kak, karena kan Sugoi Heso sendiri ini tuh pameran yang dimana nanti itu akan kita laksanakan nanti pada bulan Juli tanggal 14 sampai 16. Nah, Sugoi Heso sendiri ini sebenarnya bukan pameran Jepang aja, kita ini pameran Korea dan Jepang. Jadi hari ini yang Coswalk kompetisi ini merupakan pre-event kedua kita. Jadi sebelumnya itu pre-event pertama kita ini udah pernah ada, tapi lebih ke Koreanya. Jadi sekarang ini yang keduanya itu lebih ke Jepangnya aja. Kalau dari pendapat kakak nih, bagaimana sih perkembangan pop culture tentang K-pop, J-pop di Indonesia? Oke, kalau menurut aku tuh gede banget sih, terutama di komunitasnya, media partnernya. Sebenarnya udah sering banget lihat di Mangga 2 kan ya. Mangga 2 kan emang udah sering banget ngelaksanain event Korea sama Jepang gitu. Dan aku lihat emang paling gede tuh di Indonesia itu kuncinya tuh lebih di komunitasnya. Komunitas Indonesia tuh kebanyakan untuk Korea dan Jepang punya masa yang banyak. Terus yang aku lihat juga selalu solid-solid gitu. Yang dimana kalau misalkan ada event selalu bawa rame-rame, nggak mungkin sendiri gitu. Jadi kan kita lihat tadi banyak banget, ada media partnernya banyak, ada community partnernya banyak. Itu tuh menurut kakak dampaknya itu buat event Sugoi Heso tuh besar banget nggak sih dampaknya? Kalau boleh tahu seberapa besar? Kalau menurut aku gede banget sih Kak. Karena kan kita emang ngincarnya balik lagi Jepang dan Korea itu di Indonesia banyaknya itu kuncinya di komunitas. Jadi kita semaksimal mungkin nyari komunitas yang banyak, media partner yang banyak. Jadi menurut aku media partner sama komunitas itu pengaruhnya, impactnya gede banget. Kalau buat pesan buat IO kecil yang mau merintis nih kayak, aku mau bikin event di Jepangan nih, apa sih sarannya buat mereka yang mau merintis karir sebagai event di Jepangan itu? Mungkin pertama bisa melihat dulu kali targetnya ya, dari venue-nya sendiri gimana, target pasarnya itu apa, jadi bisa diselidikin dulu. Misalkan kita Jepang tapi mungkin Jepangnya lebih ke apa nih, kita banyak kriterianya, jadi boleh dipelajari dulu aja target marketnya kayak gimana gitu. Untuk nextnya kan tadi kakak bakal ada event selanjutnya, bisa dikasih tahu nggak sih sedikit aja event Jepangnya? Iya, di spill dikit gitu. Boleh. Jadi sebenarnya ini adalah pre-event kedua kita. Rencananya
Mungkin kita akan melaksanakan pre-event ketiga kita. Pre-event ketiga kita ini merupakan K-pop Discover Competition di tanggal 25 Juni. Dan nanti untuk main eventnya sendiri yang dimana merupakan acara utamanya ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli. Untuk venue-nya masih coming soon. Pokoknya stay terus ya di Instagramnya Sugeheso tanggal 14 tuh, 14 Juli eventnya pasti gede. Dan berterima kasih juga buat kakak tim Sugeheso telah membangkitkan lagi, apalagi habis puasa kemarin dikit sepi banget. Saya juga penikmat Jepangan, sebulan tuh kayaknya aduh kurang banget. Akhirnya pertama kali event, bodo amat, kereta tadi penuh, datang ke sini bela-belain karena emang udah kangen banget selama sebulan. Respect banget buat Sugeheso, terima kasih kakak. Ya. Oke, kali ini kita sama salah satu NPC di Mangdu, entitas yang nggak pernah terlihat. Kalau boleh tahu namanya siapa bang? Nama saya Farel Fadilah. Oke bang Farel. Bang Farel kalau boleh tahu udah berapa lama nih jadi NPC? Wow, udah sejak lama, sejak saya lahir bang. Nggak ada niatan mau jadi main karakter gitu? Jadi pemeran utama? Enggak, bosen. Nggak mau jadi dalam pembunuhan gitu? Enggak lah. Oh enggak. Oke, menurut lu selama jadi NPC nih ya, apa sih yang paling lu gedekin di event Jepangan? Nggak tahu deh. Gue cuma NPC. Oh, lu nggak ada kata-kata gitu buat para NPC yang kadang suka bikin drama? Soalnya nih menurut gua ini bukan event Jepangan, kayak sinetron banyak dramanya. Ada nggak tuh pesan-pesan buat yang suka bikin drama? Alay. Oke Bang Farel, thank you banget, respect buat lu. Lu kalau boleh tahu dari komunitas mana? Wibu Indonesia. Oke, dari komunitas Wibu Indonesia, terima kasih. Oke, kali ini gue bersama juri Sugeheso, ada Kak Yagaichi dan Neo-chan. Tepuk tangan dulu yuk. Halo. Oke, buat Kakak Yagaichi, boleh tahu udah berapa lama sih cosplay? Cosplay sendiri aku dari tahun 2011 kebetulan, tapi memang lagi fokusnya buat make upnya segala macamnya itu mungkin 2015 kali ya. Kalau buat Kakak Neo-chan? Aku angkatan COVID Alumni 20 ya. COVID sama kayak saya. Oh ya, kakak udah berarti kan sekarang lagi menekuni dunia make up kan? Kalau boleh tahu tingkat tersulit dari dunia cosplay itu make up yang paling apa sih, dari karakter apa? Karakter apa? Aku dulu pernah sih sebenarnya cosplayin tahun 2017. Cosplayin karakter dari game horror. Mungkin nggak bisa jadi patokan, tapi kalau tingkat paling sulit mungkin lebih ke arah ya pakai prostetik. Jadi yang sampai pakai latex, silikon, harus bikin bahan-bahan di luar badan, itu kayak tingkat paling sulit sih. Ya. Kalau untuk Kakak Neo-chan? Kalau untuk aku yang sulit itu pas cross dress sih. Karena kan setiap bentuk wajah orang, badannya itu kan pasti beda-beda. Kalau untuk aku pribadi kan aku gembul nih ya. Jadi kalau misalkan mau cross dress tuh agak sulit. Waktu itu aku pernah cosplay Toji. Tahu sendiri kan Toji berotot itu sangat berbeda dengan wajah ini ya. Jadi itu tuh harus ekstra dipahat-pahat supaya itu bisa lebih runcing dan ada lakinya. Kalau kan sekarang udah mulai banyak nih open commission. Nah, biasanya tuh mereka juga kadang suka minder nih sama hasil karyanya mereka yang dijadikan patokan buat yang lebih baik. Nah, saran kakak buat yang suka open commis tuh apa sih? Buat yang open commis, saran gimana nih? Bentar. Misalnya kayak untuk ya udah berkarya lebih baik gitu. Nggak, sebenarnya semuanya tuh selalu mulai dari nol ya, semuanya. Jadi kayak trust the process, latihan terus aja semuanya gitu kan. Jadi aku pun juga pas waktu awal open commis juga hasilnya beda banget sama yang sekarang gitu kan. Misalnya 5 tahun yang lalu. Jadi semua butuh proses dan orang-orang yang setia nemenin kamu di proses tersebut tuh pasti akan ngelihat. Dan usaha, latihan tuh nggak akan ngebohongin. Jadi semangat terus, trust the process dan latihan jangan nyerah. Kalau untuk Kakak Neo-chan? Benar sih tadi yang dibilang sama Kaichi. Cuman pertama kita harus pede dulu sih. Kalau misalnya dari awal udah nggak pede, sepertinya agak sulit buat ngejalanin ke depannya gimana. Terus benar juga tadi kita harus improve di setiap tahapnya. Pasti teman-teman terdekat kita juga bisa menilai lah gimana kita improve dalam hal tersebut gitu sih.
Dan tadi kan kakak berdua ini sebagai juri di Sugoi Hesoi. Menurut kakak, bagaimana perkembangan cosplayer dari tahun ke tahun, dari tahun kakak 2011 sampai sekarang tuh perkembangannya lebih besar apa enggak sih? Besar banget. Kayaknya menurutku lebih gede tuh gara-gara pandemi ya. Karena kan orang pasti nyari hobi baru di rumah gitu kan. Dan menurutku pesat banget sekarang anak-anak yang umurnya berapa ya? Mungkin 15 tahun, 17 tahun tuh udah berani naik panggung. Aku dulu kayak masih deg-degan umur segitu kan. Dan keren sih, mereka udah bisa naik panggung, mereka bisa mencoba, itu sebuah improve yang luar biasa banget di dunia cosplay menurut aku. Tadi kan saya lihat juga ada peserta yang kecil banget kayaknya masih Iya. Nezuko-nya itu ya aku ngeliatnya ini orang pede banget. Saya nggak tahu dia umur berapa, kayaknya umur 5 tahun. Mungkin kalau saya masih main gundu. Iya makanya, aku juga masih ngoret-ngoret itu. Iya. Baca juga belum bisa mungkin. Untuk saran tadi kan udah, kalau menurut kakak untuk cosplayer yang minder dengan hasil karya dia. Tadi kan kita udah ke open komis yang buat dari karya dia sendiri. Biasanya kan ada orang yang suka minder sama kecantikan dirinya gitu. Cuman satu sih, jangan pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain. Karena kalau dibandingin, kita nggak pernah tahu nih orang lain ini udah berapa lama gitu kan. Bandinginlah diri kamu yang hari ini sama yang kemarin, itu cukup. Jadi nikmatin prosesnya, jangan buru-buru. Jangan aku pengen ini, itu, ini. Nggak, nikmatin dulu aja nggak enaknya. Pada saat kamu nikmatin nggak enaknya itu prosesnya, nanti tiba-tiba kamu udah nyampe sendiri di hasil yang, wah mungkin 1 tahun yang lalu, kok gue bisa begini ya, dulu kayak nggak bisa deh gitu kan. Jadi nikmatin prosesnya, percaya kalau diri kamu di setiap latihan yang kamu lakukan, kamu pasti akan berkembang. Percaya aja, pasti bisa. Kalau untuk kakak Neo? Benar sih, pertama kita jangan sampai ngebandingin diri kita sama orang lain karena dari awal pun sudah ada perbedaan di dalamnya. Terus apa yang kita punya itu belum tentu dimiliki sama orang lain. Jadi sebenarnya kita kurang lebih. Cuman gimana caranya kita bisa improve di apa yang kita punya supaya jadi lebih baik terus gitu sih. Oke Kak, terima kasih udah nyelangin waktunya. Respect. Semoga kalinya lebih maju lagi di dunia cosplayer. Terima kasih banget. Oke, kali ini gua Jakarta Utara lagi dingin guys, karena kita kedatangan salah satu dari Birmingham yaitu Shelby Team. Tepuk tangan dulu yuk. Woi, gila ngeluarin rokok sama kayak gua, gila. Bakar dulu bang. Gak apa-apa, Edsus mah belakangan, bakar dulu. Ganteng banget, bener gak sih? Bener banget sih, tapi bener banget sih. Iya kan, kayak gitu ganteng banget. Ganteng banget. Cocok juga jadi handsome. Cocok banget. Oke, kalau boleh tahu, what's your name? My name is Diwa Farigan. I am from Birmingham and I am 22 years old. Alright. First impression as you are Shelby Team, what's your favorite character in Shelby? First of all, my favorite character is Thomas Shelby himself. Specialist, the Arthur Shelby. My team is not here, so I'm alone. And I'm about going to start a cosplay competition today, so wish me luck. And last, can you give a message for all cosplayer in Mangdu? Take care of yourself, don't get to hesitate, and remind yourself, be a gentleman. Alright, thank you for interview. I hope you're lucky in your coswalk. Thank you, respect. Thank you bang. Ya, kembali lagi bersama gua Ricky dan kali ini gua bersama timnya Sambo. Enggak. Kepada orang-orang yang cosplay jadi kepolisian dan tim secure team. Oke. Kalau boleh tahu nih outfitnya kayaknya hitungannya di atas ratusan ribu lebih kayaknya. Kalau boleh tahu nih outfit paling mahal dari kakak-kakak siapa sih kalau boleh tahu nih? Oke kak, boleh tahu nih outfit. Kita bikin channel berapa harga outfit lo? Oke. Total dari pertama dulu. Dari kepala berapa? Kepala ini helm 300.000. Ininya pakai jasa 3D print sekitar 100-an lah. Ini tahanannya 150. Ini 100.000. Topeng 93.000. Ini yang topeng ini yang 10.000. Ini apa tuh? Vestnya 286. Jaket 150. Ini senjata. Nyata murah, paling murah ini man, 70.000. Oh. Nah, Celana. Celana 150 juga. Nah, yang ini nih yang biasa buat main FF. Nah, ya Oh ini. ini. Sekitar 50. Nah,
Sepatu 100.000 pas. Menurut kakak nih, cosplay kayak gini nih, dari kakak-kakak ya, kalau boleh tahu. Banyak nggak sih yang kayak dapat respect dari, apalagi dari pihak aparatur negara tuh, pernah nggak sih dapat respect langsung gitu? Coba, boleh bang? Nggak juga sih. Kita tuh kayak gini tuh cuman buat have fun doang. Dan kalau misalnya kalau dari dalam respect aparat gitu kita nggak jauh ya. Soalnya kan ada yang olahraga airsoft juga kan. Kadang-kadang kalau misalnya gear kita kayak lepas kayak dia punya, ya dikasih respect gitu. Kalau menurut kakak nih, kakak ini tergabung dari komunitas apa cuman bener-bener bikin tim sendiri deh, kalau boleh tahu? Ya kayak komunitas lah. Kayak kita nih satu-satu kayak gini tuh kita dari komunitas lain gitu bersama gitu. Jadi kayak ada komunitas-komunitasnya sendiri. Oke. Nih, kalau boleh tahu ya, selama ini nih, kan kakak bertugas bisa dibilang pengamanan event. Pernah nggak sih nangkepin yang aneh-aneh gitu? Apalagi ya kita tahu ya, event ini bukan event sebenarnya, kayak sinetron, banyak dramanya. Ini pernah ada kejadian, tapi orangnya nggak ngelakukan di event yang itu. Tapi di event lama, ini orang bisa dibilang pedofil. Dia sampai kena expose, kalau salah ada akun IG cosplayer yang expose dia gitu. Nah, saya pernah ketemu dia di event satu. Ya, tapi di event itu nggak ngapa-ngapain tapi. Cuman itu sih udah. Oke, menurut kakak nih, dari semua kejadian drama nih di event Jepangan, ada nggak sih pesan-pesan buat para NPC yang kadang bikin drama tuh? Ya, jadi manusia berlogika aja sih. Udah, pakai pikirannya udah. Oke, berarti jadi manusia yang berlogika ya, jangan mikirinnya pakai dengkul mulu. Iya, bener. Oke, thank you banget buat abang-abang pengamanan event. Respect buat kalian. Pokoknya menurut gue ini salah satu hobi yang paling mahal sih. Jujur. Sekali lagi gue respect banget.